Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna wa awjabana bis-shalah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudatil ummah, amma ba'du. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, lingkungan ataupun kampung Cisaid Muncang. Yang saya hormati ketua RT, ketua RW, serta para pemuda dan pemudi yang saya banggakan. Alhamdulillah, malam ini kita semua masih bisa berkumpul, bertatap muka, berpandangan mata, yakni untuk thalabul ilmi. Saya berada di sini yang pertama itu untuk bersilaturahmi kepada para pemuda dan pemudi semua. Dan tujuan saya ada di sini insyaallah akan sedikit menyampaikan tentang tata cara pemulasaran jenazah COVID-19 atau 19 atau 19. Mungkin wabah yang sekarang kita alami ini sangat merajalela begitu. Sebab sudah kurun beberapa bulan wabah ini belum berakhir. Teteh, kakak, dari pertama keluar di negara Cina sampai ke Indonesia, sampai saat ini belum juga berakhir. Mudah-mudahan wabah yang sekarang kita alami ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, melindungi keluarga kita dari serangan wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mungkin langsung saja kepada pembahasan tentang tata cara pemulasaran jenazah COVID-19. Mungkin sekarang ini tidak bisa ditampilkan karena memang ada kekurangan juga dari kita, tidak adanya fokus. Tetapi saya sudah share ke ketua Ikrimah untuk bisa lebih lanjut begitu di grup Ikrimah. Jadi perlu diketahui kakak teteh bahwasanya tata cara pemulasaran jenazah COVID-19 ini ada sedikit perbedaan dengan tata cara pengurusan jenazah orang yang bisa dikatakan meninggal biasa begitu. Sebab jika orang tersebut meninggal terkena COVID-19,
mungkin ada beberapa batasan-batasan yang harus kita hindari. Di sini saya mengutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Yang akan kita bahas sekarang ini sesuai dengan syariat kita, yaitu syariat agama Islam. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan bahwasannya pengurusan jenazah atau tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID. Nah, memang di sini kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu ketika ada saudara kita yang meninggal ada 4. Yang pertama yaitu memandikan, kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, dan yang keempat yaitu menguburkan. Tetapi dalam hal orang meninggal yang terpapar COVID termasuk ke dalam syahid akhirat, yakni muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain yang terkena wabah atau COVID. Jadi di sini tetap meskipun dia termasuk ke dalam syahid akhirat, kewajibannya harus kita penuhi seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, kemudian orang yang mengurusi jenazah yang terpapar COVID semuanya harus mematuhi protokol kesehatan ataupun harus memakai APD, alat pelindung diri. Karena memang itu suatu kewajiban, sebab dikhawatirkan virus yang ada di dalam seseorang tersebut bisa menular kepada kita yang mengurusi. Dan juga untuk pengurusan jenazah COVID ini semuanya sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak sembarangan orang bisa berwenang untuk mengurusi jenazah yang terpapar COVID. Yang pertama yaitu tentang pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama yaitu tentang pedoman memandikan jenazah COVID. Di sini saya sudah menyiapkan untuk simulasi, sebagaimana simulasi tentang tata cara pengurusan jenazah COVID. Di samping saya ini sudah ada boneka sebagai bahan simulasi. Yang pertama yaitu jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
Jadi apabila seseorang yang terpapar COVID ini masih menggunakan pakaian, masih kebuka kelambi, iku aja dibuka kelambinya, tidak boleh dibuka bajunya. Sebab dikhawatirkan nanti ketika membuka bajunya itu ada kontak langsung dengan orang yang terpapar COVID ini. Ya. Kemudian petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Yang ketiganya yaitu jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin, tidak yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jadi apabila tidak ada petugas yang istilahnya itu mahram lah, satu mahram, itu diperbolehkan dengan beda jenis kelamin, tetapi di situ pakaian daripada seorang yang meninggal ini tidak boleh dibuka. Nah, selanjutnya yaitu petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Jadi tetap najis ataupun kotoran yang ada pada si mayat ini tetap harus dibersihkan. Nah, kemudian yang selanjutnya petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jadi umpama si mayat, ya, itu dia masih memakai pakaian, tetapi ketika kita saat memandikan itu langsung saja siram menggunakan air secara merata, sing dhuwur mengesor. Nah, tetapi di sini ada pertimbangan dalam hal memandikan jenazah COVID. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan debu. Yang keduanya yaitu untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan alat pelindung diri. Jadi berdasarkan pertimbangan ahli, ketika jenazah ini tidak mungkin untuk dimandikan, ya, karena memang jenazah yang terpapar COVID-19 itu biasanya dia ketika divonis sudah meninggal itu langsung ditutup menggunakan plastik. Nah, jadi apabila kata tenaga ahli medis itu tidak mungkin untuk dimandikan, bisa ditayamumkan dengan tetap memakai alat pelindung diri. Umpama nih debu, terutama debu yang suci ya, ada debu yang belum kan. Langsung diusap. Mama. Kemudian setelah mana? Gone. Tangan. Nah, itulah tadi tentang
tentang tata cara memandikan jenazah yang terpapar COVID. Nah, tetapi di sini perlu diingat juga, apabila tenaga ahli memvonis bahwa tidak mungkin untuk dimandikan dan juga tidak mungkin untuk ditayamumkan karena bisa membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tersebut boleh untuk tidak dimandikan atau ditayamumkan. Jadi apabila atas pertimbangan ahli bahwasanya jenazah ini tidak mungkin dimandikan dan tidak mungkin ditayamumkan atas dasar darurat syariah, maka jenazah boleh untuk tidak dimandikan dan juga ditayamumkan. Mama, jadi langsung baik jenazah yang ditutup karo plastik. Sebab khawatir cairan yang ada pada mayat ini keluar gitu. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, begitu divonis meninggal langsung ditutup dengan plastik dan juga tidak lupa untuk disemprotkan disinfektan. Selanjutnya yaitu pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain kafan yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak dapat tembus air untuk mencegah penyebaran virus serta menjaga keselamatan para petugas. Jadi untuk mengkafani tidak jauh berbeda seperti orang yang meninggal biasa begitu ya. Ketika jenazah sudah ditutup oleh plastik, kemudian langsung diangkat menuju kain kafan. Nah, setelah itu baru proses pengkafanan. Seperti biasa untuk laki-laki yaitu dengan menggunakan 3 lapis kain kafan. Untuk perempuan yaitu dengan menggunakan 5 lapis kain kafan.
Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jadi setelah beres pengafanan, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah. Setelah itu dimasukkan ke dalam peti, kayak seperti peti mati kan, borokano peti mati. Nah, kemudian setelah dimasukkan ke dalam peti, jangan lupa jenazah dimiringkan ke kanan supaya menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Jadi umpama ketika selesai beres mengafani terdapat najis terutama najis seperti kotoran ya yang terlihat oleh petugas, maka petugas boleh untuk mengabaikan najis tersebut. Yang selanjutnya yaitu pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19. Setelah beres jenazah tersebut dimasukkan ke dalam peti, semuanya beres, tidak lupa untuk disemprot disinfektan supaya steril. Kemudian jenazah tersebut disolatkan. Yang pertama itu disunahkan menyegerakan salat jenazah setelah dikafani. Jadi setelah beres semuanya, memandikan, mengkafankan, kemudian langsung menyegerakan untuk sholat jenazah. Yang keduanya yaitu dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID. Memang jenazah yang terpapar COVID ini tidak sembarangan dalam mensolatkan juga. Seperti tidak bisa dilakukan di tempat umum, kayak misalkan Masjid Cisaid. Begitu. Biasanya dilakukan di ruangan yang aman begitu, yang tertutup supaya nanti bisa disterilkan kembali begitu. Yang ketiga yaitu dilakukan oleh umat Islam secara langsung, minimal untuk pensolatan jenazah COVID ini yaitu satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jadi umpama tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat jenazah, boleh disegerakan jenazah tersebut disolatkan di kuburan. Jadi ketika di kuburan itu langsung lamun durung disalati depet, ataupun boleh juga sesudah dimakamkan. Jadi begitu wis dikubur jeruk, ya langsung untuk disolatkan begitu. Jika tidak memungkinkan kembali, maka boleh disolatkan dari jauh atau yang disebut sholat goib. Mungkin memang jenazah yang terkena COVID terbatas begitu ya. Kita sebagai umat Islam ingin mengikuti sholat jenazah, bisa juga dilakukan secara sholat goib. Yang selanjutnya, pihak yang menyolatkan juga wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Jadi setelah beres semuanya disolatkan,
Para petugas juga tidak lupa untuk mensterilkan diri. Jadi disemprot segala, disemprot semuanya supaya terhindar dari penularan virus COVID-19. Yang selanjutnya yaitu pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Yang pertama yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Biasanya itu kalau penguburan jenazah lamun jere bahasa kita sedek-dek sepengaweh dalam kedalaman pekuburannya itu ya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan juga tetap mematuhi protokol medis. Jadi semuanya harus disterilkan kembali ketika jenazah tersebut akan dimakamkan. Tugas cepat terus kontak-kontak mulai disetrikakan. Yang keduanya yaitu dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama peti jenazah tersebut ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti plastik dan juga kain kafan. Memang ada perbedaan. Biasanya ketika orang meninggal dunia itu ketika masuk liang lahat dibuka kain kafan terutama di bagian wajah. Tetapi jenazah yang terpapar COVID semuanya dimasukkan beserta petinya. Panci akan lepas. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat atau darurat syariah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan fatwa MUI tentang kepengurusan jenazah dalam keadaan darurat. Jadi ketika seseorang yang terpapar COVID-19 ini lebih dari satu orang dan meninggalnya pun di waktu yang sama, ketika akan diliangkan dalam satu liang itu diperbolehkan. Sebab pengurusan jenazah COVID itu tidak boleh melebihi dari 4 jam. Jadi begitu meninggal langsung disegerakan untuk mengurusi sampai dengan menguburkan. Nah, mungkin itulah pemaparan tentang tata cara pengurusan jenazah COVID-19. Semoga pemaparan tadi bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang bagaimana cara mengurus jenazah yang terkena ataupun terpapar COVID-19. Sekalipun itu kepengurusan dilakukan oleh tenaga medis ataupun tenaga ahli, tetapi kita juga wajib untuk mengetahui supaya ketika menemukan masalah yang seperti itu kita juga bisa mengurus jenazah tersebut sebagaimana layaknya jenazah yang mati biasa begitu. Kiranya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didekatkan rezekinya serta dilancarkan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.